Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan online pada hari ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi suatu barisan bilangan real, macam-macam bilangan real, dan beberapa contoh dari barisan. Dan untuk hari ini kita akan belajar analisis real 2 dengan tema limit barisan. Definisi limit barisan, misalkan X adalah Xn barisan bilangan real. Jadi di sini simbol dari Xn itu adalah barisan bilangan real. Barisan bilangan real X dikatakan limit dari Xn jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli n, sehingga berlaku mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon. Nah, mutlak dari Xn min X di sini itu bisa diartikan sebagai jarak antara Xn dengan X itu akan selalu kurang dari epsilon. Epsilon ini adalah suatu toleransi kedekatan atau limit yang kita berikan. Jadi, jika X limit dari barisan X, maka X dikatakan konvergen ke X, atau dapat dituliskan dengan limit X besar sama dengan X, atau limit dari Xn sama dengan X. Dan jika suatu barisan itu memiliki limit, maka kita dapat mengatakan bahwa barisan itu adalah barisan yang konvergen. Namun sebaliknya, jika tidak mempunyai limit, maka kita dapat mengatakan bahwa barisan tersebut adalah barisan yang divergen. Nah, untuk mempermudah, kita bisa melihat ilustrasi dari barisan konvergen berikut ini. Jika di sini ada suatu barisan, di sini ada Xn, ada Xn plus 1, Xn plus 2, dan seterusnya. Dan kita memberikan limitnya ini, X-nya misalkan ini, garis X, dan kita memberikan toleransinya, epsilonnya sebesar ini. Nah, dari sini ke sini itu adalah epsilon, dari sini ke sini juga epsilon. Jadi nilai epsilonnya ini ya, bernilai epsilon dari sini ke sini itu X plus epsilon, dari sini ke sini adalah X min epsilon. Jadi nilai jarak antara Xn min X itu kurang dari epsilonnya. Jadi Xn dikurangi dengan X ini, jadi titik Xn-nya di sini dikurangi dengan X-nya yang garis di sini itu akan selalu ada di sekitaran nilai epsilonnya. Jadi akan selalu lebih kecil dari epsilonnya. Kalau yang ini Xn plus 1 di sini dikurangi dengan X-nya ini. Jadi kan nilainya adalah ini. Dari sini ke sini itu juga ada di sekitaran dari epsilon yang ini. Jadi lebih kecil dari epsilonnya. Nah, sebagai contohnya di sini buktikan bahwa limit dari 1/n sama dengan 0. Nah, dari soal yang kita punya ini, kita ketahui bahwa nilai Xn-nya itu adalah 1/n dan X-nya adalah 0. Sedangkan epsilonnya adalah lebih besar dari 0. Nah, dengan menggunakan definisi dari limit barisan yang kita punya tadi, bahwa
mutlak dari xn min x itu kurang dari epsilon. Jadi di sini xn min x sama dengan xn-nya tadi 1/n dikurangi dengan x-nya itu 0, maka hasilnya adalah 1/n itu kurang dari epsilon. Jadi kita dapatkan bahwa 1/n kurang dari epsilon. Maka dari sini kita mendapatkan bahwa n itu lebih besar dari 1/epsilon. Nah, sehingga untuk n-nya, nilai n-nya itu adalah scaling dari 1/epsilon. Ini ada kurung siku tapi atasnya aja ya. Ini bacanya scaling. Jadi ini adalah pembulatan ke atas. Kalau yang sikunya di bawah itu adalah floor, pembulatan ke bawah. Jadi nih, kalau misalkan saya di sini punya 66,666, kita scaling, kita beri tanda scaling, maka hasilnya adalah 67. Nah, setelah kita mendapatkan nilai n-nya adalah scaling dari 1/epsilon, untuk mengeceknya apakah benar, coba misalkan kita berikan nilai epsilonnya di sini adalah 0,015. Jadi di sini terserah kita mau memberikan nilai epsilonnya berapa. Jika epsilonnya adalah 0,015, maka 1/epsilonnya adalah 66,66. Jadi nilai n-nya adalah scaling dari 66,66, maka didapatkan adalah 67. Nah, jadi kita bisa melihat dari X67. Nah, untuk X67 nilainya berapa? Kita kembalikan lagi ke xn-nya tadi. Xn-nya tadi kan 1/n. Jadi jika n-nya kita memakai 67, maka 1/67 kita dapatkan adalah 0,0149. Selanjutnya untuk X68 berarti 1/68, hasilnya adalah 0,0147 dan seterusnya. Nah, dari nilai xn yang kita dapat, kita bisa melihatnya bahwa hasilnya akan selalu kurang dari 0,015, selalu kurang dari nilai epsilon yang kita berikan tadi. Nah, di sini kan 0,0149 berarti kecil dari 0,015. Yang ini 0,0147 juga lebih kecil dari 0,015. Yang ini juga lebih kecil. Nah, berdasarkan definisi limit barisan, maka terbuktilah bahwa nilai limit dari 1/n itu adalah 0. Teorema: suatu barisan bilangan real hanya dapat mempunyai satu limit. Dengan kata lain, jika barisan konvergen, maka limitnya tunggal. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah bunyi teorema ini benar atau tidak. Maka kita buktikan. Di sini kita andaikan barisan X adalah xn. Kita misalkan mempunyai barisannya ini memiliki dua limit yang berbeda. Misal limitnya itu adalah XA dan XB, dengan XA itu tidak sama dengan XB. Dan kita berikan nilai epsilonnya adalah 1/3 mutlak dari XB min XA, dan itu lebih besar dari 0. Karena berdasarkan definisi limit barisan tadi, nilai epsilonnya itu harus selalu lebih besar dari 0. Nah, karena nilai limit xn-nya itu sama dengan XA,
maka epsilon ini terdapat NA sehingga mutlak dari Xn min XA kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar dari sama dengan NA. Sama halnya dengan XB. Di sini limit Xn-nya sama dengan XB, maka untuk epsilon ini terdapat NB sehingga mutlak dari Xn min XB kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar dari NB. Untuk N kecil lebih besar dari sama dengan maksimum dari NA dan NB, maka berlaku XA min XB sama mutlak dari XA min XB sama dengan mutlak dari, nah ini kita modifikasi, kita tambahkan dengan Xn min Xn plus Xn tanpa mengubah nilainya. Jadi nilainya tetap. Ini kan di sini jika min Xn ditambah Xn kan hasilnya 0 ya. Jadi nilainya itu tetap mutlak XA min XB, hanya bentuknya saja yang berubah. Nah, berarti di sini mutlak XA min Xn ditambah Xn min XB itu akan kurang dari sama dengan mutlak dari min Xn min XA ditambah mutlak dari Xn min XB, dan nilainya sama dengan mutlak Xn min XA ditambah mutlak Xn min XB. Nah, kita tahu tadi bahwa nilai dari Xn min XA itu kurang dari epsilon, dan Xn min XB adalah juga kurang dari epsilon. Maka di sini dituliskan Xn mutlak dari Xn min XA ditambah mutlak dari Xn min XB itu kurang dari epsilon ditambah epsilon. Dan yang kita berikan tadi nilai epsilonnya adalah 1/3 XA min XB. Maka di sini itu nilainya 1/3 X mutlak XA min XB ditambah 1/3 mutlak XA min XB, maka sama dengan 2/3 mutlak XA min XB. Maka diperoleh mutlak dari XA min XB kurang dari 2/3 mutlak XA min XB, maka pernyataan ini adalah kontradiksi atau berlawanan. Sehingga pengandaian yang kita berikan tadi, XA tidak sama dengan XB itu salah. Maka yang benar adalah nilai XA itu sama dengan XB, atau dengan kata lain, limit yang dimiliki harus tunggal. Jadi teorema yang tadi terbukti benar. Nah, tanda ini membuktikan bahwa pembuktian ini sudah selesai. Nah, untuk contohnya, gunakan definisi limit barisan untuk membuktikan soal berikut. Limit dari 3n plus 1 per 2n plus 5 sama dengan 3/2. Jadi tentukan bilangan asli terkecil n-nya. Kita di sini kita berikan misalkan nilai epsilonnya adalah 0,0023 dan juga 0,0132. Kemudian kita uji dulu nilai kebenarannya untuk n. Misal diberikan epsilonnya lebih besar dari 0. Nah, di sini epsilonnya terserah ya, tapi kita memberikan di sini nilai epsilonnya adalah 0,0023. Nah, kemudian kita bentuk menjadi mutlak dari Xn min X seperti definisi dari limit barisan tadi. Dari soalnya kita ketahui bahwa Xn-nya itu adalah 3n plus 1 per 2n plus 5. Sedangkan X-nya adalah 3/2. Maka di sini dapat kita tuliskan mutlak dari 3n plus 1 per 2n plus 5 dikurangi 3/2.
Dari sini kita selesaikan, kita samakan penyebutnya, maka kita dapatkan min 13 per 2 kali 2n plus 5. Nah, karena di sini mutlak, jika ada nilai negatif maka akan selalu bernilai positif. Maka di sini nilainya adalah 13 per 2 kali 2n plus 5. Selanjutnya kita selesaikan pertidaksamaannya. Maka di sini 13 per 2 kali 2n plus 5 kurang dari epsilon. Maka nilai didapatkan 4n plus 10 kali epsilon lebih besar dari 13. Maka nilai n kecilnya itu adalah n lebih besar dari 13 min 10 epsilon per 4 epsilon. Berdasarkan hasil ini, maka kita cukup mengambil nilai n-nya itu adalah saling dari 13 min 10 epsilon per 4 epsilon. Untuk epsilonnya kita berikan 0,0032. Maka nilai n-nya adalah kita substitusikan nilai epsilon ini terhadap rumus ini 13 min 10 epsilon per 4 epsilon. Maka di sini 13 nilai n-nya adalah saling dari 13 dikurangi 10 dikali 0,0032 dibagi dengan 4 dikali 0,0032. Kita dapatkan nilainya adalah 1411. Maka kita dapat menguji nilai n-nya itu mulai dari 1411, 1412 dan selanjutnya. Nah, maka kita peroleh nilai mutlak dari x 1411 dikurangi x sama dengan kita dapatkan ini. Kemudian mutlak dari x 1412 kurangi x kita peroleh ini dan selanjutnya ya. Nah, dari hasil yang kita peroleh ini kita ketahui bahwa kita bisa melihat bahwa nilainya itu selalu kurang dari epsilon. Epsilon yang kita berikan tadi 0,0032. Nah, di sini 0,002299 kan dia lebih kecil dari 0,0032. Yang ini juga 0,002298, ini juga lebih kecil. Yang ini 0,00229, ini juga lebih kecil dari 0,0032. Maka ini semua sudah memenuhi syarat bahwa nilai xn min x-nya selalu kurang dari epsilon yang kita berikan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian berikan pertanyaan pada forum diskusi. Nanti akan kita bahas di sana lebih detail lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.